Makanya hiburannya itu hidup ini sementara, tenang aja, hidup ini sementara, tapi akhirat itu kekal. Menurut aku itu hiburan. Miskin nggak apa-apa deh sekarang, yang penting nanti di akhirat bahagia gitu ya. Menurut aku itu hiburan buat orang yang takut mati dan hiburan buat orang miskin juga itu yang nanti mungkin kekayaannya di akhirat gitu. Atau nggak apa-apa sekarang kita menderita, orang-orang kafir pesta pora, nanti mereka di akhirat dibakar gitu. Itu hiburan aja, lagi-lagi itu cerita yang kita buat untuk membuat penderitaan kita terasa lebih enak untuk dijalani gitu. Karena faktanya setelah kita mati, ya syaraf-syaraf aku nggak bisa bikin aku merasa apa-apa lagi gitu. Pikiran-pikirannya berbeda dari wanita lain. Nah, Mbak, aku pengen tahu ya, kalau misalnya dikumpulkan ini ya, kira-kira apa sih yang selama ini muncul di benak, di pikiran dari agama itu yang nggak logis gitu ya, yang menurut Mbak Kumaila nggak logis itu apalagi gitu, selain kemudian tadi soal jilbab, soal babi yang agak kontroversi dan lain sebagainya, itu apa sih Mbak, biar kita makin mulai aware gitu, mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya mungkin itu nggak banyak dipertanyakan orang tapi sangat esensial gitu. Aspek nggak logis dalam agama. Sebenarnya kalau kita mau lihat dengan lebih luas, secara umum dasar-dasar dibangunnya konsep agama hampir mungkin aku bisa bilang di semua agama konsepnya adalah konsep yang nggak logis, konsep yang mitologis. Makanya biasanya dalam agama tuh ada konsep penciptaan manusianya gimana. Kalau di Islam kan dari segumpal tanah terus ditiupkan ruh gitu ya, awal mula manusia. Ya, di agama-agama lain juga ada cerita-cerita yang masing-masing. Terus misalnya apa lagi ya, tadi nabi-nabi mujizat udah, terus konsep Tuhannya. Biasanya tiap agama punya konsep Tuhannya masing-masing yang sebenarnya nggak logis tapi masuk akal buat yang percaya. Jadi kayak konsep Allah itu cuma masuk akal buat orang Islam doang. Konsep Tuhan Yesus cuma masuk akal buat teman-teman Kristiani gitu. Dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya aku yang Muslim nih lagi galau gitu. Terus teman aku yang Kristen bilang, ya semoga kamu dikasihi Tuhan Bapa gitu. Ya aku nggak relate, nggak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya teman aku bilang ini adalah cobaan dari Allah, nah itu akan masuk akal buat aku gitu. Jadi itu subjektif dan memang gimana ya, manusia itu memahami dunia dengan cerita. Cerita-cerita itu lebih mudah untuk kita serap daripada fakta. Bahkan meskipun ketika cerita-cerita itu lebih rumit. Kan kalau misalnya anggaplah ada ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya penciptaan versi agama, terus mencoba mencari pola, mencoba mencari bukti, terus bilang, oh ini awal mula semesta ini karena ada Big Bang gitu. Terus itu kan sebenarnya lebih simple karena ternyata rentetannya setelah Big Bang ini konsisten nih, semesta ini emang expanding, udah gitu kehidupan mulai terbentuk gitu. Nah tapi kalau itu lebih simple tapi lebih susah diterima daripada yang awalnya ada satu manusia diciptakan dari tanah, ada di surga, terus dikasih pasangan, terus diturunkan ke dunia gara-gara dia makan buah. Maksudnya penuh simbol kayak gitu kan sulit ya, itu pembacaan yang sulit tapi indah, di otak manusia itu indah dan itu lebih mudah untuk diterima. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana supaya aware sama
aspek-aspek yang nggak rasional dalam agama, sebenarnya agama sendiri itu dibangun dari aspek-aspek yang nggak rasional itu. Dan sebenarnya nggak apa-apa. Memang manusia itu bukan makhluk rasional, yaitu manusia itu menghargai cerita, manusia itu menghargai konsep-konsep fiktif gitu, dan itu sangat manusiawi gitu. Tapi tentang esensi dari penciptaan itu sendiri gitu, yang menurut Mbak Mila paling logis, paling realistis tentang misalnya tentang semesta ini gitu ya. Apakah kemudian alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, ataukah kemudian nggak bisa, tetap harus ada yang menciptakan dong gitu. Itu gimana tentang hal itu? Itu ini ya pertanyaan klasik antara apologis dan ateis tuh kayak gitu. Yeah. Apakah pure chance atau ada yang menciptakan? Oke. Dan bahkan ada juga menciptakan, maksudnya Allah yang menggerakkan Big Bang itu misalnya gitu, atau ya alternatif lainnya. Tapi menurut aku, apakah terjadi kebetulan ataupun ada Tuhan? Menurut aku itu pertanyaan yang nggak penting, karena itu ujung-ujungnya kita nggak bisa membuktikan gitu. Itu hal yang di luar ranah pembuktian gitu. Jadi aku sih lebih setuju kalau kita meningkatkan penalaran saintifik kita gitu. Kalau misalnya memang yang ada pembuktiannya gitu, memang jelas selaras dengan realitas, ya udah terima aja. Maksudnya kita ngapain menolak fakta? Karena kita mau nolak atau terima pun fakta tetap fakta gitu. Demikian. Benar. Tapi kalau misalnya masuknya ke kepercayaan, nah itu baru kamu mau percaya atau enggak gitu. Dan itu adalah keputusan personal tiap orang. Jadi makanya itu menurut aku pertanyaan yang nggak terlalu penting untuk dieksplor gitu. Oke. Baik. Percaya nggak sih sama reinkarnasi? Enggak. Alasannya apa? Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Oke. Jadi aku pernah ngulik-ngulik banget nyari tahu tentang jiwa, nyawa atau roh, arwah gitu. Dan itu aku bikin 2 konten panjang di Forbidden Questions. Setelah mati kita pergi kemana? Oke. Jadi kesimpulanku yang sekarang, atau mungkin yang sementara ini sekarang, kita itu hidup bukan karena kita dikasih nyawa, bukan karena ada yang ngasih kita nyawa. Kita itu hidup karena organ-organ kita berfungsi gitu. Kita itu ada karena ibu bapak kita berkawin gitu. Ibu bapak kita berkawin dan berhasil jadi anak dan tumbuh dan organ-organnya berfungsi. Makanya aku bisa nafas, otak aku berfungsi, aku bisa ngerasain sakit, dan segala yang aku rasa, seperti misalnya mimpi, aku dapat firasat, aku dapat hikmah atau apa, itu sebenarnya karena otak aku sehat gitu. Karena otak aku bisa ngasih aku gitu ya? Pengalaman, benar, karena bisa ngasih aku pengalaman itu gitu. Nah, dan apa yang terjadi ketika aku mati? Ketika jantung aku berhenti berdetak, otak aku berhenti bekerja, oksigen udah nggak jalan, ya aku udah nggak nafas. Dan itulah ketika nyawa nggak ada, kan kita sebut nyawa udah nggak ada. Dan ya udah, nanti ya paling lama-lama aku membusuk gitu. Nah dan itu apa ya, sangat bisa dipahami kenapa manusia pengen banget percaya kalau jiwanya kekal. Karena menghilang itu kan menakutkan ya. Menghilang, apalagi kita nggak tahu kemana. Makanya hiburannya itu hidup ini sementara, tenang aja, hidup ini sementara, tapi akhirat itu kekal. Menurut aku itu hiburan. Miskin nggak apa-apa deh, sekarang yang penting nanti di akhirat bahagia gitu ya. Menurut aku itu hiburan buat orang yang takut mati, dan hiburan buat orang miskin juga itu yang nanti mungkin kekayaannya di akhirat gitu. Atau nggak apa-apa sekarang kita menderita, orang-orang kafir pesta pora, nanti mereka di akhirat dibakar gitu. Itu hiburan aja, lagi-lagi itu cerita yang kita buat untuk membuat penderitaan kita terasa lebih enak untuk dijalani gitu. Karena faktanya setelah kita mati, ya syaraf-syaraf aku nggak bisa bikin aku merasa apa-apa lagi gitu. Kita bisa merasa senang, sedih, takut, karena otak dan syaraf-syaraf ya. Dan ketika itu mati,
bisa, ya harusnya nggak bisa ngerasain gimana-gimana. Jadi arwah itu bukan entitas tersendiri yang gaib gitu, yang nanti setelah kita mati dia traveling kemana gitu, ke surga atau traveling ke hewan ya kalau reinkarnasi, atau traveling ke manusia lain gitu. Okay. Terkait dengan keadilan Tuhan gitu, misalnya ketika seorang manusia itu dia hidup penuh dengan kejahatan gitu ya, penuh dengan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang gitu. Nah setelah itu kan misalnya dia mati gitu, udah berarti di situ nggak ada keadilan Tuhan gitu, nggak ada pertanggungjawaban secara jiwa atau secara apa gitu. Kalau ketika kemudian tidak percaya dengan reinkarnasi, bagaimana dengan hal ini? Tuhan yang maha adil itu adalah konsep yang kita buat untuk merasa seolah-olah hidup ini adil. Padahal sebenarnya nggak ada, di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Ya cuman kita bikin-bikin aja supaya terasa adil. Dan kalau misalnya konsekuensi perbuatan, gini loh, manusia sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan atau agama untuk bisa punya moral, karena bakat moral itu udah ada di kita. Jadi kita udah punya empati, otak kita tuh punya empati. Bahkan tanpa agama pun kita sebenarnya udah bisa untuk berbuat baik dan nggak merugikan orang lain gitu. Fitrah kita begitu gitu ya. Dan malah kalau misalnya orang jahat, kalau dikasih agama bisa aja dia berbuat jahat dengan justifikasi agama, itu kan ada. Nah jadi emang baik dan jahat sebenarnya adanya di cara kerja, cara otak kita berpikir. Dan konsekuensinya gini loh, konsekuensi yang paling nyata itu ya di dunia. Misalnya kalau misalnya kita mencuri, ya aku akan merugikan orang yang aku curi. Kalau aku ketahuan, aku bisa masuk penjara misalnya, atau aku bakal kehilangan teman baik. Misalnya ada teman baik aku yang tahu aku mencuri, dia bakal nggak mau temenan sama aku. Jadi konsekuensi yang nyata tuh itu. Dan tanpa Tuhan pun konsekuensi itu kan ada. Kalau misalnya aku sering dapat komentar yang nggak enak banget gitu, gara-gara misalnya aku bahas hal-hal yang aku mengkritik agama atau konsep ketuhanan. Udah gitu gini, ya udah lu kalau misalnya nggak yakin Tuhan itu ada, sini lu gue perkosa gitu. Nah kan bukan gitu ya, maksudnya kalau ada orang yang mau merkosa aku, ya konsekuensinya satu mungkin bisa aku tonjok gitu atau ya aku laporin polisi gitu. Dia bisa dapat konsekuensi yang mungkin lebih merugikan gitu. Nah jadi kayak apa ya, justru orang yang berpikir bahwa tanpa adanya Tuhan atau agama maka orang-orang jadi jahat, itu adalah orang jahat. Karena itu berarti kalau misalnya konsep pahala dosa dihilangkan, kalau konsep surga neraka dihilangkan, dia akan bebas berbuat jahat gitu. Enggak juga. Nah, tapi masalah dia berpikir begitu. Dan kejahatan kebaikan orang kan letaknya di cara dia berpikir kan. Nah, kalau misalnya orang baik, kalau misal orang yang baik beneran baik karena cara dia berpikir gitu, dia berpikir manusia apapun agamanya, siapapun Tuhannya itu memang harus dihargai, ya dia akan hargai gitu, terlepas dari surga neraka ada atau timbangan dosa pahala itu ada gitu. Itu kadang-kadang aku ngelihat orang yang melihat agama dan Tuhan sebagai sumber moralitas absolut, itu menakutkan buat aku. Oke, menakutkan. Karena orang yang berbuat jahat atas nama agama itu pakai pola pikir yang kayak gini. Jadi nalar kritisnya mati, kemanusiaannya mati. Dia jadi anti ilmu pengetahuan juga. Ketika ada, anggaplah ini firman Tuhan atau sabda dari nabinya gitu, yang dia tafsirkan sebagai ajakan yang merugikan orang lain, anggaplah perintahnya itu membunuh atau apa, jadi bakal kerjain karena dia menganggap itulah yang baik. Nah itu menyeramkannya di situ. Nah,
Kalau kita lebih detail lagi kemudian memandang misalnya kayak di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya itu adalah ateis misalnya ya, itu ternyata banyak loh yang lebih masyarakatnya lebih islami, lebih empatinya lebih tinggi, terus di negaranya itu juga aman, praktik korupsinya juga rendah gitu, ya nggak sih kira-kira? Iya. Ironisnya begitu ya. Mungkin karena mereka hidupnya di bumi. Maksudnya orientasinya dunia bukan akhirat. Jadi kalau mau hidup di dunia yang damai ya jadilah masyarakat yang menciptakan kedamaian itu gitu. Dan itu kan kayak di negara-negara Nordik kita ninggalin bayi di taman buat tidur siang itu kan biasa ya. Rumah-rumah nggak dipagerin, nggak dikunci itu biasa. Tapi nggak ada kriminalitas apa-apa gitu. Nah biasanya counternya kalau yang kayak gini tuh orang suka bilang tapi tingkat bunuh diri di sana tinggi gitu. Nah bisa jadi juga di negara yang religius sebenarnya orang yang pengen bunuh diri itu ada tapi takut neraka gitu. Bukan berarti beragama menyelamatkan dia dari rasa ingin mati gitu. Sebenarnya tetap pengen mati, pengen bunuh diri, cuman takutnya nanti masuk neraka jadi nggak jadi. Nah mungkin karena kalau tidak beragama dia tahu tidak ada konsekuensi, bukan dia yakin tidak ada konsekuensi neraka, ya dia bunuh diri aja ngerasa toh ini nggak merugikan siapa-siapa. Kalau misalnya kematian dia nggak merugikan siapa-siapa ya. Jadi kalau kita lihat ke situ malah jadinya yang orientasinya duniawi itu lebih makmur, lebih aman, dan lebih sejahtera dan lebih bahagia juga. Ya itu menarik sih. Tapi Mbak Kumaila percaya bahwa kemudian dalam kehidupan ini ada sumber dari segala sumber, ada kecerdasan yang tanpa batas, atau orang menyebutnya sebagai Tuhan lah, sebagai keberadaan, sebagai Allah. Percaya itu? Mungkin tidak sebagaimana orang biasanya mendefinisikan itu sih. Mungkin didefinisikan tapi to some extent ya. Iya. Tapi tidak di apa tuh namanya, misalnya yang rata-rata kan umumnya dianggap sebagai sosok yang kemudian semua jalan hidup kita udah diatur, bukan seperti itu. Bukan ya? Sosok yang absolut, bukan juga sosok yang perlu aku sembah-sembah supaya aku diterima di surganya. Bukan dengan konsepsi kayak gitu sih, bukan kayak konsepsi di agama-agama sih. Bagaimana sih kita bisa menyalakan nalar kritis kita, membangkitkan nalar kritis kita tentang esensi daripada surga dan neraka itu, dan kenapa kemudian banyak pemuka agama yang kemudian mentransformasikan value-value itu, pentingnya untuk masuk surga karena di sana ada bidadari, ya, pentingnya kita melakukan suatu tindakan supaya nggak dimasukin ke dalam neraka. Itu motifnya apa sebenarnya? Menurut aku reward surga neraka itu adalah cara yang paling mudah dan sederhana untuk bisa mengendalikan orang secara kolektif. Kayak itu kan konsepnya sederhana ya. Kamu berbuat baik dapat pahala, banyak pahala masuk surga. Kamu berbuat salah, kamu ngumpulin dosa masuk neraka gitu. Itu konsep yang gampang dikomunikasikan dan terbukti efektif nih dalam peradaban manusia ini, terbukti efektif untuk mengendalikan perilaku orang-orang. Kepentingan politik. Bisa, nah itu dia. Karena sesederhana itu, jadi mudah juga dipelintir untuk kepentingan politik. Penguasaan sumber daya alam. Bisa juga. Dibikin orang supaya mabuk agama, bertengkar sesama saudara, gitu ya kira-kira. Makanya kan ada yang pernah aku dengar, kayaknya di Indonesia nih masyarakatnya dibiarin aja kecerdasannya selevel itu supaya gampang dikendalikan. Oke. Jadi IQ 78 itu sengaja gitu, ada desain gitu. Ya aku nggak tahu, ini kayak cuma kayak obrolan biasa. Aku nggak punya bukti apa-apa. Cuman itu make sense di negara yang kesenjangan ekonominya sangat tinggi ya. Maksudnya di sini kan yang kaya banget, yang miskin keinjek-injek banget. Nah, yang kaya ini kan mengeksploitasi yang tengah dan bawah kan, supaya tetap tereksploitasi.
supaya tetap tereksploitasi ya harus dijaga supaya mereka penurut. Penurut yang nggak boleh kritis, harus menerima narasi-narasi dari atas gitu ya. Aku menganggap narasi-narasi agama ini kan otoritatif ya bentuknya. Memang didesain supaya orang itu patuh. Dan emang ditakut-takutin kalau nggak patuh nanti masuk neraka gitu. Dan bahkan di dunianya mungkin dikucilkan dulu gitu. Mereka kan biasanya kelompok-kelompok religius kan biasa eksklusif ya, dan dress code-nya kadang tertentu ya. Kita bisa menebak dia dari kelompok, misalnya kalau Islam, kelompok Islam yang mana, kadang dari cara dia berpakaian gitu, atau cara dia berbahasa gitu. Ada yang santai aja, ada yang ada serapan bahasa Arabnya banyak gitu. Nah itu sih sebenarnya buat keperluan identitas kelompok. Tapi kalau misalnya dilihat dari sudut pandang penguasa, mungkin itu untuk kebutuhan untuk mengontrol. Nah Mbak, kita tahu kalau dulu di pesantren kita kan diajari bagaimana transformasi sebuah wahyu yang katanya dari Tuhan, terus kemudian di-delivery kepada Jibril, kemudian disampaikan, diturunkan kepada Rasul atau Muhammad gitu kan. Itu kalau secara rasional bagaimana Mbak Kumaila menerjemahkan cerita itu, kabar itu, informasi itu dalam kehidupan sehari-hari, dan bisakah kita yang manusia biasa yang tidak punya level status nabi itu mengalami hal yang sama gitu? Sebenarnya kenapa seseorang bisa jadi nabi itu kan karena punya umat. Karena umatnya percaya dan jadinya diterima jadi nabi. Sebenarnya setelah Nabi Muhammad ada juga orang-orang yang mengaku nabi di Indonesia. Beberapa kali kan ada kasus orang ngaku nabi. Tapi karena kita nggak ada yang percaya, nasibnya ya kalau nggak masuk penjara, masuk rumah sakit jiwa. Nah kalau sebenarnya, dan biasanya kalau masuk rumah sakit jiwa atau dalam penanganan psikiatri, biasanya diagnosis yang umum, orang yang merasa dapat wahyu itu biasanya skizofrenik biasanya. Nah cuman ini kalau kita lihat di konteksnya sekarang ya, aku nggak bisa narik kesimpulan yang lebih jauh, tapi yang kita tahu mungkin keilmuan tentang psikiatri nggak semodern sekarang gitu. Jadi untuk bisa jadi nabi, chance suksesnya lebih tinggi gitu. Kalau ada yang misalnya gini, ada yang mengaku nabi dari Bogor, ada yang mengaku nabi dari Gorontalo, itu pasti udah dilaporin sama masyarakat ke polisi gitu, karena meresahkan. Nah sebenarnya pas pada zaman Nabi, ketika Nabi mengaku dapat wahyu, itu kan juga ada guncangan di masyarakat. Makanya Nabi juga banyak yang ngancam, banyak juga yang ngatain Nabi orang gila. Dan saat itu juga udah ada nabi, udah ada Musailamah al-Kadzab, udah ada orang yang ngaku nabi, dan pengikutnya banyak, entah 10.000 atau berapa, tapi banyak banget. Tapi kemudian kayaknya Nabi Muhammad secara personal mungkin ya, secara personal lebih bisa diterima sama masyarakat Mekah saat itu. Umatnya Nabi tumbuh, terus Musailamah kan dieksekusi, dibunuh oleh salah satu pengikut Nabi gitu. Nah jadinya dalam kompetisi Nabi ini Nabi Muhammad menang gitu. Terus ya udah, jadilah tumbuh sampai sekarang. Itu kalau kita mau lihat dengan rasional ya. Tapi lagi-lagi ketika kita beriman, memang yang kita pakai adalah irasionalitas. Karena itu tadi konsekuensi dari iman itu irasionalitas. Betul. Ya, karena ya aspek-aspek yang konsep-konsep yang dipakai untuk membangun konsep agama gitu, aspek-aspek yang dipakai untuk membangun konsep agama itu adalah aspek-aspek irasionalitas semua gitu sebenarnya, konstruksi nilai yang fiktif semua sebenarnya gitu. Nah, transformasi wahyu tadi gitu, kalau misalnya ditarik ke dalam kehidupan seperti saat ini gitu, sebenarnya apakah kemudian wahyu itu juga hasil dari pikiran yang jernih, atau mungkin orang sebut sebagai intuisi atau apa gitu? Menurut Mbak Kumaila gimana?
Aku kalau konteksnya pada Nabi Muhammad waktu itu kan ceritanya Nabi itu galau ya, beliau merasa masyarakat Mekah nih tersesat gitu, standar moralnya jelek lah. Jadi beliau tuh kayaknya sudah punya standar budi pekerti yang lebih advance gitu, yang lebih modern dibanding masyarakat jahiliyah saat itu. Lebih gitu. Manusiawi. Benar. Mungkin ya. Benar, dan jadinya Nabi Muhammad gak betah, gelisah. Uzlah. Makanya uzlah, menyendiri di Gua Hiro, dan kan beliau merenung. Dan kalau kita mau merasionalitaskannya, bisa jadi hasil renungannya itu adalah wahyu. Maksudnya yang beliau rasa itu pesan Tuhan melalui malaikat Jibril itu mungkin adalah buah pemikiran beliau sendiri, hasil dari keresahan terhadap masyarakat Mekah. Dan ditambah lagi kan itu di gua ya. Di gua kan bisa jadi di situ ada karbon monoksida gitu. Mungkin beliau agak keracunan gitu. Jadi halusinasi, apalagi sendiri di gua yang gelap gitu. Jadi mungkin halusinasi itu sangat mungkin bisa terjadi pada kondisi itu ya, kalau mau dirasionalisasikan. Tapi kan kalau mau dirasionalisasikan, kalau misalnya mau tetap beriman secara murni, ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Memang Muhammad itu utusan Allah yang mendapat wahyu gitu. Oke. Jadi teman-teman, itu kalau kita berpikir secara rasional gitu. Tapi kalau teman-teman nyaman ya, karena bagaimanapun orang beriman itu kan tidak mengedepankan yang namanya rasio gitu kan, rata-rata kan begitu. Kemudian ini deh, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari Mbak Gumaila, bagaimana sih caranya supaya mulai dari mana kalau kita pengennya itu pengen aware, pengen belajar untuk menerima, memandang, jadi manusia dulu gitu aja, nggak usah beda-bedain. Oh kamu Islam, kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Nasrani gitu. Nah mulainya dari mana gitu? Menurut Mbak Gumaila mulainya dari mana? Mulainya mungkin dengan mulai dari mana ya, pertanyaan yang bagus, dan aku juga jadi bingung pinpointnya. Tapi kayaknya ini deh, belajar menguak alam semesta, mempelajari realitas sebagaimana adanya, mempelajari bumi sebagaimana adanya, mempelajari manusia sebagaimana adanya gitu. Jadi kayak meskipun anggaplah aku orang Jawa Muslim, tapi sebenarnya secara biologis aku sama aja kayak perempuan di Aljazair sana misalnya gitu. Jadi kita bisa ngelihat ya dia sama-sama manusia, dan udah gitu mulai melihat fenomena alam juga sebagaimana adanya. Dulu tuh pernah ada cuplikan kayak ustadz gitu bilang katanya hujan itu karena endapan air apa, terus dia bilang ini sesat, ini kafir, hujan itu dari Allah gitu. Nah itu kan kita tidak melihat, itu kan cara mempelajari alam semesta tidak dengan apa adanya gitu. Jadi mulai melihat apa adanya aja gitu. Jadi kayak misalnya aku ini ada ya karena ibu bapakku kawin gitu. Atau misalnya mungkin yang lebih agak susah diterima teman-teman ya, wah ini LGBT ini nggak melawan hukum alam, melawan kodrat Tuhan, nggak alami gitu. Hewan juga nggak ada yang homo gitu. Padahal faktanya hewan ada yang homo gitu. Dan kita masih suka bilang LGBT itu penyakit, padahal sudah disepakati oleh dunia kedokteran sekarang kalau itu bukan penyakit gitu ya, itu memang variasi gen aja gitu. Jadi beragamnya manusia itu ya karena variasi gen sebenarnya. Nah kayaknya kalau kita memahami alam semesta secara konsep dasar aja dan memahami biologi, sebenarnya ini sih sains dasar itu bisa membantu kita melihat dunia apa adanya, dan kita ternyata tidak seistimewa itu, dan itu justru bagus. Ketika kita tidak merasa
superior karena apa yang kita percaya, ya kita jadi mulai menerima keberagaman, kita bisa merasa empati sama siapa aja. Karena tadi yang kita bahas di awal kan, ternyata diajarin kalau orang kafir jahat itu mempengaruhi kemampuan kita berempati kan. Betul. Nah, ketika kita melihat semua manusia tanpa label-label itu gitu, ya kita jadi akan lebih mudah untuk empati sama manusia lain, dan kita juga jadi mudah untuk menerima ilmu pengetahuan ya. Karena kadang-kadang doktrin-doktrin yang ada itu membuat kita selain sempit cara berpikirnya, kita juga kayak membuat apa ya? Membuat kita menutup mata dari kemalangan yang terjadi pada orang lain selama dia bukan kelompok kita gitu. Jadi ini bukan zamannya lagi kelompok-kelompokan ya, karena udah gak relevan karena kita udah global nih, kayak masyarakat kita udah global. Kalau zaman Nabi mungkin emang masih sangat bergantung pada keberlangsungan suku-suku. Itu kenapa Nabi sering banget perang melawan suku apa, karena memang keamanannya tuh bergantung di situ. Nah, sedangkan kita udah nggak punya ancaman-ancaman kayak gitu, jadi ya baiknya berpikir jernih aja gitu ya. Mbak, dalam perjalanan spiritual, mohon maaf sekali, banyak sekali sahabat-sahabat yang mengalami delusi, ilusi, halusinasi, merasa dituntun oleh leluhur untuk tugas tertentu, mengemban amanah tentang Nusantara, tapi sampai meninggalkan keluarganya, lupa jati dirinya, meresahkan orang tuanya. Beneran? Iya beneran. Oh, belum pernah melihat case seperti ini ya? Oh, belum pernah, ya udah deh. Tapi kenapa sih, apa sih yang memicu kita sehingga kita itu menjadi tidak rasional, ya tidak waras dalam tanda kutip gitu ya, sehingga kita mengikuti yang tidak nyata daripada yang nyata-nyata, itu apa menurut? Bias sih, memang otak kita cenderung lebih mudah menerima narasi yang gak masuk akal tapi bikin kita nyaman, daripada narasi yang meskipun lebih simpel dan mudah untuk dicerna tapi nggak ada efeknya secara emosional. Dan kalau misalnya sampai se ekstrim itu ya, itu emang harusnya ke psikiater sih. Biasanya ada tuh diagnosisnya tuh, entah, mungkin aku lupa, mungkin aku nggak tahu ini diagnosis atau term populer psikologi, tapi ada yang disebut kayak messiah kompleks. Jadi perasaan dituntun oleh mendapat tugas yang ilahiyah gitu, punya misi itu sampai ya kayak gitulah, kayak nabi gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang dari TikTok akun Manja Kayangan, tanggapannya terkait LGBT dong Kak, gitu katanya. Tanggapannya? Ya. LGBT itu alamiah, Mas, itu fakta. Itu suatu hal yang nggak bisa kita tolak karena percuma. Faktanya itu ada. Memang ada manusia-manusia yang punya ketertarikan seksual ke sesama jenis, dan itu di luar kehendak dia. Banyak loh di kita yang kita punya tanpa sekehendak kita gitu. Hal-hal yang kita terima sekarang itu emang kombinasi gen dari orang tua kita gitu. Kita bisa secerdas apa itu tergantung gen yang diwariskan orang tua kita. Kita selera makannya kayak gimana juga itu ditentukan. Kita punya ketertarikan terhadap apa-apa itu juga kan kita nggak tahu kan. Misalnya ada mungkin teman kamu nih yang cegil banget, nggak tahu kenapa dia sukanya sama cowok yang red flag mulu, tapi nggak tahu kenapa dia emang tertariknya kayak gitu. Nah, LGBT itu semacam kayak gitu, itu ada, dan memang di hewan itu ada. Kalau kamu mau Google, ada yang lucu tuh, ada penelitian, aduh aku lupa namanya, tapi dia punya peternakan domba yang banyak. Terus domba-domba yang gay ini ditaruh bareng sama lawan jenis supaya sembuh gitu. Tapi ya nggak sembuh. Dan kita harus stop ngelihat
teman-teman kita yang LGBT atau siapapun LGBT sebagai seseorang yang punya penyakit gitu. Karena ya nggak gitu, faktanya nggak gitu. Mereka adalah orang-orang yang kebetulan dapat variasi gen yang kayak gitu. Oke. Gilar Jordan Haryadi, tanggapannya tentang surga neraka yang dijelaskan oleh Al-Quran, Kak? Menurutku, dan bukan menurutku sih, memang kalau kita lihat polanya, penggambaran surga dan neraka itu dalam suatu agama apapun pasti sesuai sama fantasi masyarakatnya. Surganya orang Islam sebagai agama yang tumbuh di tanah Arab, surga Islam tuh taman yang banyak buah, tumbuhan-tumbuhan yang daunnya hijau dan lebar gitu. Terus ada sungai susu dan madu gitu, karena itu fantasi mereka. Tanah hijau itu fantasi mereka, oasis yang tidak terbatas. Nah, kalau orang Indonesia yang kita kebetulan dapat berkah alam yang hijau, ya mungkin kayak Sukabumi gitu kali ya, tapi buahnya banyak gitu. Soalnya kalau kita lihat di surga-surga versi agama lain, itu akan sesuai dengan fantasi mereka juga. Agama Mesir kuno itu surganya padang gandum, karena mereka tuh sering gagal panen dan suka itu kelaparan karena gagal panen. Kalau mungkin kamu familiar sama ceritanya Nabi Musa, itu Firaun kan takut banget tuh kalau gagal panen, ya karena emang kelaparan di tanah Mesir tuh cukup umum, makanya surga mereka adalah ladang gandum yang tidak terbatas gitu. Itu surga. Dan masih banyak lagi gitu. Pasti selalu fit sama masyarakat. Ayu Indah, gimana? Yayan Maryani, kalau jatuh cinta lagi dikala udah punya pasangan sah ya, dikala udah punya pasangan yang sah, apakah itu dosa? Dan menurut Mbak, dosa itu apa? Pertanyaannya apakah itu dosa sih ya? Tapi sebenarnya kalau kita masih punya ketertarikan ke orang lain meskipun kita udah punya pasangan yang sah, itu sebenarnya hal yang manusiawi. Ini bukan aku bilang benar, tapi hal yang manusiawi, karena berkomitmen sama seseorang itu tidak membuat insting kita tertarik sama orang lain tuh stop. Nggak gitu cara kerjanya. Karena ketika insting kita tertarik sama orang lain stop, sama pasangan kita juga bakal stop. Oh iya benar. Nah, tapi apakah itu dosa? Iya, karena nggak lebih ke dosa kalau itu di follow up ya. Kalau itu sudah termanifestasi jadi perilaku gitu. Kamu melakukan hal-hal yang menyakiti pasangan kamu. Karena ketika udah punya pasangan sah itu kan komitmen ya. Dan manusia ini kan fragile. Kalau misalnya kita sudah berkomitmen untuk mencintai seseorang, terus kita dengan sadar menyakiti, kalau kita sadar kita suka sama orang lain dan kita dengan sadar follow up perasaan kita, itu kan berarti sama saja kita dengan sadar menyakiti pasangan kita gitu. Aku nggak tahu seberapa terbuka mbaknya sama pasangannya atau masnya, tapi sebenarnya yang kayak gini-gini tuh obrolin aja supaya saling bisa mengenal satu sama lain. Kalau aku lagi punya pasangan, aku akan sedih tapi ada senengnya kalau misalnya pasangan aku bilang, tadi si cewek itu cantik banget ya, keren banget, aku rasanya kayak naksir. Itu di aku ada sedih karena cemburu of course, tapi ada juga seneng karena aku jadi ngerti, oh ternyata dia suka sama cewek yang kayak gitu. Dan aku seneng karena aku merasa pasanganku merasa aman untuk menceritakan itu ke aku gitu. Berarti kan dia nggak takut aku ngamukin apa gimana gitu. Dan itu menyenangkan gitu. Mau tanya, bagaimana dong kita bisa mengendalikan diri saat akan hilang kontrol atau pas emosi lagi naik gitu? Biasanya sih praktisi meditasi itu ngasih taunya nafas ya. Nafas ya. Nafas, saya selalu nafas, hitung nafas. Dulu waktu aku masih muda tuh aku pernah didiagnosis anxiety disorder. Jadi pasti setiap panic attack-nya muncul atau anxious-nya muncul, waktu itu saran psikolog aku tuh untuk
apa sih, mindfulness itu, untuk merasa aware sama yang nyata aja. Biasanya kan ketika kita cemas atau panik, kita kan sedang menggenerate sequence of peristiwa yang aduh nanti ini, nanti gini gitu. Jadi stop dulu. Hadir di sini saat ini gitu hadir ya? Benar, hadir di sini saat ini, pegang yang bisa dipegang, dan oh ini kursi, nafas, oh aku masih nginjek bumi gitu. Terus nafas aja dulu, nafas sambil hitung, terus nanti ketika udah jernih baru dipikirin lagi secara pelan-pelan gitu. Karena tidak ada nafas masa lalu dan masa depan. Betul. Jadi kita hadir dulu saat ini gitu. Dan jangan khawatir masa lalu, jangan khawatir masa depan gitu. Dan ketika kita hadir di sini saat ini kan, pikiran saat itu kan stuck ya di sini ini, ya keberadaan ini aja, udah nggak ada kecemasan, kekhawatiran tentang masa lalu, masa depan gitu ya Mbak, kira-kira ya. Nah, bagaimana menyembuhkan inner child? Ini ada yang tanya itu Mbak Wardah ini. Inner child itu kan sebenarnya ini ya, sebenarnya konsep yang kalau kita sederhanain itu mungkin berisi, mungkin aku asumsikan aja itu trauma masa kecil kali ya, inner child itu. Sadarin aja sih, aware, terima, misalnya ada hal yang kita alami waktu kecil yang kita nggak suka dan kita harap itu nggak terjadi gitu, karena itu menghancurkan kita di masa dewasa misalnya. Kembali lagi aja ke situ, terima, maafin diri sendiri atau maafin apapun atau siapapun yang menyebabkan itu. Terus ya udah mulai, kayaknya nggak ada cara lain selain menerima. Terus ya udah, terus ke depan maunya gimana gitu, masa mau nyangkut di situ terus ya, gitu. Ya, tetap harus diterima, dirilis gitu ya. Oke, mau tanya host Mbak Nur Syifa ini, gimana kalau pasangan saya terang-terangan video callan sama orang lain gitu ya, di depan istri atau ngumpet gitu, gimana tuh? Waduh, itu sedih sih. Cuman ini yang perlu jadi pegangan setiap kita adalah kita nggak bisa ngontrol perilaku orang lain, bahkan anak-anak kita, bahkan kekasih kita nggak bisa kontrol perilaku mereka, kita nggak bisa kontrol kelakuan mereka. Yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita. Jadi ketika ada hal tidak menyenangkan terjadi, itu video call terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, itu kan nggak enak banget ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha tetap waras sih, dan bagaimana menyelesaikan itu tergantung sifat dan tabiat pasangannya ya. Dan aku nggak tahu approach yang paling optimalnya gimana ke orang yang melakukan hal kayak gitu. Dan ini pertanyaan sebenarnya udah aku lewati tapi diketik lagi nih. Bagaimana cara agar kita tidak mudah tergoda sama perempuan gitu kan? Ya itu tanya ke laki-laki. Iya, jadi maksudnya tuh misalnya kita udah punya pasangan gitu, tapi kita masih gampang tergoda oleh rumput tetangga gitu, kira-kira mungkin seperti itu. Kalau digeneralisir bisa cewek ke cowok, cowok ke cewek gitu kan. Gimana kemampuan untuk hampir semua laki-laki itu kan punya naluri pemburu gitu kan. Nah, yang susah itu kan mungkin yang ditanyakan adalah ngeremnya itu pakai cara apa gitu, kira-kira begitu mungkin Mbak? Iya, itu harus dilatih sih. Makanya biasanya tuh yang suka aku bilang ke teman-teman cewek aku tuh, cari cowok yang baik itu yang punya self control yang baik, yang bisa mengontrol dirinya dengan baik. Dan itu kelihatan dari banyak keputusan hidupnya gitu. Misalnya dia mau semacam agak bersusah-susah dulu demi keuntungan yang lebih oke gitu. Nah itu sebenarnya attitude yang baik, karena berarti dia bisa ngontrol diri gitu. Atau misalnya dia orang yang mau nabung gitu daripada berfoya-foya gitu. Nah ini juga konteksnya kalau ke perempuan berarti mungkin ya harus punya self control sih, harus sadar sama pikiran dan kelakuan diri sendiri gitu. Kadang-kadang kan emang manusia itu kan binatang ya, maksudnya kita literally itu binatang, kita binatang mamalia yang punya, bener, kita mamalia yang memang punya insting-insting hewani, termasuk tertarik ke lawan jenis gitu. Nah cuman manusia ini kan otaknya
Juga manusia dewasa terutama itu harusnya komponen berpikir hati-hatinya tuh udah lengkap gitu. Nah, bagian itunya aja dilatih. Tapi penting juga sih kadang ya ketika kemudian remote bahagia itu perlu untuk kita pegang, kita kendalikan secara utuh gitu ya, sehingga kebahagiaan kita itu tidak kemudian terampas oleh even itu orang yang benar-benar kita sayangi gitu. Mungkin latihan untuk memegang remote kendali bahagia itu sendiri itu penting kali Mbak ya? Benar, penting. Aku tuh suka bilangnya kita harus punya otoritas dan otonomi terhadap diri sendiri. Nah, jadi kita yang mengkonsepkan nilai yang mau kita pegang. Jadi kamu mau jadi orang setia atau orang yang gampangan gitu. Dan setelah kita konsepin, ya harus berpegang gitu. Karena kita punya otonomi nih. Kita dalam hidup ini ibarat naik mobil dan kita duduk di kursi kemudi. Kita bukan duduk di belakang, terus yang di bagian kemudinya nafsu gitu, atau yang bagian kemudinya siapa gitu yang kontrol hidup kita. Sebisa mungkin ambil alih kursi kemudi gitu. Oke. Nah, kalau pandangan Mbak Kumaila sendiri tentang free will dan takdir itu gimana sih? Free will itu ilusi. Free will ilusi. Oke. Takdir. Jadi apa ya? Bisa dibilang aku percaya takdir tapi dengan definisi yang berbeda. Gimana? Jadi takdir itu bukan hal-hal yang digariskan Tuhan, tapi memang hal yang sudah ditentukan secara biologis gitu. Misalnya aku suka laki-laki dan kriteria tertentu karena badanku menginginkan itu. Nah kalau badanku nggak kayak gini susunannya, ya aku nggak akan menginginkan cowok itu gitu. Mungkin aku sukanya sama cewek gitu. Jadi hal-hal yang aku putuskan, yang aku pikirkan itu memang hal-hal yang terkondisikan, yang bisa dikondisikan oleh badan aku gitu. Karena ternyata bahkan ada penelitiannya tuh sampai selera makan, sampai prestasi akademik itu bisa diprediksi dari kita keturunannya siapa-siapa gitu. Apakah mereka punya kualitas-kualitas apa, terus turun ke kita. Itu tuh sekarang tuh udah ada yang neliti sampai segitu gitu. Para saintis yang deterministik itu tuh mereka buktinya sampai segitu gitu. Deterministik ya? Iya, jadi merasa semua itu ditentukan oleh gen-gen kita gitu. Interaksi gen-gen kita. Berarti penganut deterministik bukan eksistensialisme? Deterministik, tapi aku pikir aku juga eksistensialis atau mungkin absurdis kali. Tergantung kebutuhan. Betul. Kalau lagi agak butuh makna, ya aku akan jadi eksistensialis. Tapi kayaknya overall kebanyakan aku absurdis deh. Oke. Nah, kalau misalnya aku tarik ke ranah misalnya kayak jodoh, rezeki, mati gitu. Itu kan dari awal kita udah dicekokin. Itu semuanya domainnya Tuhan. Kamu nggak punya wewenang untuk hal itu gitu. Bagaimana menurut Mbak Kumaila? Karena tidak sedikit teman-teman yang memahami manusia itu bisa menulis jalan hidupnya sendiri gitu. Banyaklah hal-hal yang seperti itu aku dengar-dengar gitu. Menurut Mbak Kumaila gimana? Menurut aku ya realistis aja, nggak berpikir bahwa nasib kita sudah dituliskan itu sebenarnya bukan pola pikir yang konstruktif. Karena kalau misalnya gini, kita kalau lahir di keluarga miskin, statistically speaking, kita akan miskin seumur hidup gitu. Memang betul, memutus rantai kemiskinan itu kan PR berat ya, dan sangat nggak mudah. Jadi itu probabilitas yang lebih tinggi. Jadi iyalah, itu kan kayak sebutannya takdirnya miskin terus. Ya lawan aja takdir itu, misalnya cari peluang atau apa. Karena kadang-kadang kalau takdir itu bikin orang berpasrah, ya emang takdirnya gini, ya takdirnya ketemu jodoh gini. Karena kan
Faktanya terlepas dari rezeki itu udah diatur atau enggak, rezeki itu sesuatu yang bisa kita upayakan, meskipun ya tentu ada restriksinya, misalnya kebijakan pemerintah atau apa gitu, ada restriksi-restriksi yang membatasi kesempatan kita, tapi faktanya peluang-peluangnya ada gitu yang bisa kita jemput. Terus mengenai jodoh, kita kan sebenarnya bisa milih sendiri, bahkan kita bisa milih untuk nggak nikah, dan kita akan bingung mempertanyakan letak kehendak Tuhan di mana. Kalau misalnya kita menikah, dalam sebulan kita cerai, apakah itu kehendak Tuhan juga gitu? Kita kan jadinya nggak tahu letak Tuhannya di mana. Misalnya kita dijodohin sama lelaki yang jahat gitu, tapi sebelum nikah kita nggak tahu gitu. Masa Tuhan yang Maha Kasih menakdirkan kita untuk berpasangan sama orang kayak gitu? Akan sulit sekali menempatkan konsep kehendak Tuhan sama apa yang kita alami dan keputusan-keputusan yang kita buat gitu. Jadi ya itu tadi, pegang setir aja sendiri, mau belok kemana, mau ke tempat aman, mau ke tempat yang berisiko tapi pemandangan indah juga, ya pahami risikonya gitu. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Mbak Kumaila. Pernah nggak sih Mbak mengalami masa di mana fase itu membuat Mbak Kumaila benar-benar merasa di titik terendah gitu, yang suffering banget lah pokoknya, dan tapi setelah itu tuh ada hikmah yang sangat luar biasa dalam hidup Kumaila gitu, yang kemudian itu barangkali bisa menginspirasi sahabat semuanya gitu. Ada sih, tapi approach yang aku ambil tuh sebenarnya lebih pragmatis ya. Berarti aku sangat merasa rentan sekali, merasa rapuh sekali. Jadi aku memutuskan bahwa aku butuh pertolongan profesional. Jadi ada masa di mana beberapa tahun aku rutin ke psikolog dan psikiater gitu. Mencoba memahami diri aku sendiri, dan aku ada masalah finansial ya, aku berusaha cari kerja. Aku juga menyadari bahwa ketika aku butuh bantuan, aku tuh nggak perlu malu untuk minta tolong, karena orang-orang yang sayang sama aku ya sayang sama aku gitu. Maksudnya jadi ada masa di mana aku ngerasa aku tuh beban. Kalau aku cerita keresahan aku ke orang, aku akan jadi beban gitu. Nah, ada masa kayak gitu. Jadi saat itu juga aku belajar minta tolong, aku belajar untuk terbuka, belajar untuk lebih bisa mengkomunikasikan perasaan. Ternyata itu skill ya. Kalau kita tidak terbiasa mengartikulasikan perasaan, kita nggak tahu kita itu ngerasa apa gitu. Ternyata perasaan tuh perlu dilabeli sebelum kita address gitu masalahnya. Dan ya aku juga jadi ngenalin stresor aku apa, sebenarnya hal-hal apa yang bikin aku nggak bahagia gitu, dan ya aku manage, aku atur stresornya. Terus ya udah sih, berangsur-angsur masalahnya selesai, solusinya ketemu. Terus aku juga ngerasa udah nggak butuh lagi berobat, jadi ya udah gitu. Jadi emang approach-nya sebenarnya realistis sih. Berobat, minta tolong, cari kerja. Itu ya teman-teman ya, beliau Mbak Kumaila ini seorang content creator juga, jadi channelnya Forbidden Question. Teman-teman bisa join di sana, banyak orang-orang hebat luar biasa yang diundang sama Mbak Mela. Tipsnya apa sih kok bisa ngundang orang-orang top seperti itu tuh? Apakah duitnya banyak atau gimana sih gitu? Enggak ya? Enggak, aku malah budgetnya kecil banget buat gitu. Cuma cover ongkos doang buat kamu. Enggak, tipsnya jadi konten kreator kan banyak teman-teman yang dia tuh nyerah gitu di tengah jalan gitu ya, baru monetis 2 bulan gitu, hasilnya kok gini dan lain sebagainya, nyerah. Itu gimana sih biar nggak gampang nyerah gitu? Karena aku ngelihat, lagi-lagi nggak aku rasa-rasa sih. Aku cuma kayak konsisten aja. Konsisten ya? Benar, konsisten. Mau aku suka nggak suka, males atau rajin. Mau ditonton orang atau enggak gitu ya? Mau ditonton orang atau enggak. Sebenarnya kalau aku pengen ngikutin yang aku tuh suka bahas tentang filsafat moral gitu. Tapi itu adalah topik yang
paling sepi viewsnya. Tapi aku senang ngerjainnya. Justru yang paling aku agak bosen itu ngomongin tentang agama-agama, itu aku agak bosen. Tapi itu yang rame di channel aku. Jadi ya aku tetap bikin juga karena demand penonton. Oke. Jadi teman-teman yang pengen jadi konten kreator tadi ya, rumusnya teman-teman harus konsisten, dan mungkin dalam waktu dekat ini aku akan bikin acara di Lamongan gratis ya. Jadi teman-teman yang pengen jadi konten kreator tanpa kemudian terlalu effort banget, nanti aku akan bagi tipsnya yang luar biasa. Itu guru-guru ngaji di Lamongan rencananya, yang gajinya itu 1 bulan 100.000, 200.000 gitu. Aduh tuh, memprihatinkan banget sih ya. Jadi rencananya aku sama tim pengen mencoba untuk berbagi kepada sahabat semuanya. Jadi supaya kita kemudian sama-sama bertumbuh begitu ya. Banyak tips nanti yang akan kita bagi, dan teman-teman tidak perlu harus keluar meninggalkan rumah untuk bikin konten. Nanti akan kita dampingi gitu, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada banyak waktu untuk create itu. Mbak Kumaila, terima kasih banyak atas waktunya gitu ya. Senang banget bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa sinergi, kolaborasi gitu ya.